Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share, agar banyak orang yang tahu dan bisa menikmati konten ini. Nadine memandangi pantulan dirinya di cermin besar kamar utama. Wajahnya cantik, kulitnya terawat, dan pakaian yang ia kenakan adalah hasil rancangan desainer terkenal. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Rasa hampa. Sebagai istri seorang gubernur, kehidupannya penuh dengan kemewahan dan aturan. Setiap hari, ia harus tampil sempurna di hadapan publik. Mulai dari menghadiri acara, amal, mendampingi suaminya di berbagai pertemuan, hingga berpose di depan kamera untuk foto-foto resmi. Di luar, ia tampak bahagia dan berkelas. Tapi dalam hatinya, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Di sofa kamar, Nadine melihat ponselnya yang penuh dengan undangan dari para sosialita. Mereka sering mengajaknya makan di restoran mahal, berbelanja di butik mewah, atau sekadar berkumpul di rumah salah satu dari mereka yang lebih mirip istana. Semua itu terdengar menyenangkan bagi kebanyakan orang. Namun bagi Nadine, ia mulai merasa jenuh. Apakah aku hanya sebatas simbol? Hanya seorang istri gubernur yang bertugas tersenyum di depan publik? Pikirnya sambil menghela napas panjang. Dulu, sebelum menikah dengan Adrian, suaminya yang kini menjabat sebagai gubernur, Nadine adalah seorang wanita mandiri. Ia bekerja sebagai jurnalis di sebuah majalah, bepergian ke banyak tempat, mewawancarai berbagai kalangan, dan menyaksikan langsung kehidupan rakyat kecil. Namun, setelah menikah dan menjadi istri pejabat, ia harus meninggalkan semuanya. Sekarang, kesehariannya diisi dengan rutinitas yang terasa monoton. Bahkan, saat ia ingin sekadar berjalan-jalan ke pasar atau berbelanja sendiri, ia harus dikawal oleh ajudan dan protokol keamanan. Suaminya, Adrian, memang pria yang baik dan penyayang, tapi tugasnya sebagai gubernur membuatnya sering sibuk. Mereka jarang punya waktu berkualitas bersama. Aku ingin merasakan hidup seperti orang biasa, gumamnya dalam hati. Nadine butuh perubahan. Bukan sekadar liburan ke luar negeri atau belanja barang mewah, tapi pengalaman yang benar-benar berbeda. Ia ingin menjalani hidup tanpa embel-embel, status meski hanya untuk sementara. Suatu sore Nadine mengunjungi sahabat lamanya, Rina, yang memiliki sebuah toko kelontong di pinggiran kota. Mereka berteman sejak SMA, namun kehidupan mereka kini sangat berbeda. Saat tiba di toko, Nadine merasa suasana yang berbeda dari rumahnya yang megah. Rina tampak sibuk melayani pelanggan, tersenyum, bercanda dengan mereka, dan menikmati pekerjaannya, meski toko itu sederhana. Gimana kabarnya? Lama banget nggak ketemu. Ujar Rina sambil mengelap tangannya di celemeknya. Baik, tapi jenuh, jawab Nadine sambil tertawa kecil. Rina mengernyit. Jenuh? Hidup kamu kan enak, Din. Rumah mewah, suami gubernur, baju branded, apalagi yang kurang? Nadine menghela napas lalu menatap sahabatnya. Justru itu semuanya terlalu sempurna. Aku merasa seperti hidup dalam skenario yang sudah ditentukan. Aku pengen merasakan hal yang berbeda, sesuatu yang lebih nyata. Rina tertawa. Maksudnya, boleh nggak aku kerja di toko ini? Aku ingin tahu rasanya jadi orang biasa, melayani pelanggan, merasakan kehidupan tanpa status. Mata Rina membelalak. Apa? Kamu nggak bercanda kan? Nadine mengangguk mantap. Serius, aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Aku nggak mau bilang ke siapa-siapa, termasuk Adrian. Aku cuma ingin tahu rasanya hidup tanpa embel-embel istri pejabat. Rina masih terdiam, mencoba mencerna ide gila sahabatnya. Namun melihat kesungguhan di mata Nadine, ia akhirnya tersenyum dan mengangkat bahu. Baiklah, kalau kamu memang mau, besok kamu mulai kerja di sini. Tapi jangan harap aku bakal ngasih tugas ringan ya. Ujar Rina sambil tertawa. Nadine ikut tertawa. Ia merasa bersemangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tidak menyadari bahwa keputusannya ini akan membawanya pada pengalaman yang jauh lebih dari sekadar bekerja di toko, pengalaman yang akan mengubah cara pandangnya tentang hidup dan harga diri. Berikut ini adalah kisah lengkapnya, selamat mendengarkan dan menikmati. Nadine memandangi pantulan dirinya di cermin besar kamar utama. Wajahnya cantik, kulitnya terawat, dan pakaian yang ia kenakan adalah hasil rancangan desainer terkenal.
Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, rasa hampa. Sebagai istri seorang gubernur, kehidupannya penuh dengan kemewahan dan aturan. Setiap hari, ia harus tampil sempurna di hadapan publik. Mulai dari menghadiri acara amal, mendampingi suaminya di berbagai pertemuan, hingga berpose di depan kamera untuk foto-foto resmi. Di luar, ia tampak bahagia dan berkelas. Tapi dalam hatinya ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Di sofa, kamar, Nadine melihat ponselnya yang penuh dengan undangan dari para sosialita. Mereka sering mengajaknya makan di restoran mahal, berbelanja di butik mewah, atau sekadar berkumpul di rumah salah satu dari mereka yang lebih mirip istana. Semua itu terdengar menyenangkan bagi kebanyakan orang. Namun bagi Nadine ia mulai merasa jenuh. Apakah aku hanya sebatas simbol? Hanya seorang istri gubernur yang bertugas tersenyum di depan publik? Pikirnya sambil menghela napas panjang. Dulu, sebelum menikah dengan Adrian, suaminya yang kini menjabat sebagai gubernur, Nadine adalah seorang wanita mandiri. Ia bekerja sebagai jurnalis di sebuah majalah. Bepergian ke banyak tempat, mewawancarai berbagai kalangan, dan menyaksikan langsung kehidupan rakyat kecil. Namun setelah menikah dan menjadi istri pejabat, ia harus meninggalkan semuanya. Sekarang, kesehariannya diisi dengan rutinitas yang terasa monoton. Bahkan saat ia ingin sekadar berjalan-jalan ke pasar atau berbelanja sendiri, ia harus dikawal oleh ajudan dan protokol keamanan. Suaminya, Adrian, memang pria yang baik dan penyayang, tapi tugasnya sebagai gubernur membuatnya sering sibuk. Mereka jarang punya waktu berkualitas bersama. Aku ingin merasakan hidup seperti orang biasa, gumamnya dalam hati. Nadine butuh perubahan. Bukan sekadar liburan ke luar negeri atau belanja barang mewah, tapi pengalaman yang benar-benar berbeda. Ia ingin menjalani hidup tanpa embel-embel status, meski hanya untuk sementara. Suatu sore, Nadine mengunjungi sahabat lamanya, Rina, yang memiliki sebuah toko kelontong di pinggiran kota. Mereka berteman sejak SMA, namun kehidupan mereka kini sangat berbeda. Saat tiba di toko, Nadine merasa suasana yang berbeda dari rumahnya yang megah. Rina tampak sibuk melayani pelanggan, tersenyum, bercanda dengan mereka, dan menikmati pekerjaannya meski toko itu sederhana. "Gimana kabarnya? Lama banget nggak ketemu," ujar Rina sambil mengelap tangannya di celemeknya. "Baik, tapi jenuh," jawab Nadine sambil tertawa kecil. Rina berkata, "Jenuh? Hidup kamu kan enak, Din. Rumah mewah, suami gubernur, baju branded, apalagi yang kurang?" Nadine menghela napas lalu menatap sahabatnya. "Justru itu, semuanya terlalu sempurna. Aku merasa seperti hidup dalam skenario yang sudah ditentukan. Aku pengen merasakan hal yang berbeda, sesuatu yang lebih nyata." Rina tertawa. "Maksudnya? Boleh nggak aku kerja di toko ini? Aku ingin tahu rasanya jadi orang biasa, melayani pelanggan, merasakan kehidupan tanpa status." Mata Rina membelalak. "Apa? Kamu nggak bercanda kan?" Nadine mengangguk mantap. "Serius, aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Aku nggak mau bilang ke siapa-siapa, termasuk Adrian. Aku cuma ingin tahu rasanya hidup tanpa embel-embel istri pejabat." Rina masih terdiam, mencoba mencerna ide gila sahabatnya. Namun melihat kesungguhan di mata Nadine, ia akhirnya tersenyum dan mengangkat bahu. "Baiklah, kalau kamu memang mau, besok kamu mulai kerja di sini. Tapi jangan harap aku bakal ngasih tugas ringan ya," ujar Rina sambil tertawa. Nadine ikut tertawa. Ia merasa bersemangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tidak menyadari bahwa keputusannya ini akan membawanya pada pengalaman yang jauh lebih dari sekadar bekerja di toko. Pengalaman yang akan mengubah cara pandangnya tentang hidup dan harga diri. Keesokan paginya, Nadine bangun lebih awal dari biasanya. Biasanya ia akan menikmati sarapan yang telah disiapkan oleh pelayan rumah, lengkap dengan jus segar dan roti panggang. Namun hari ini berbeda. Ia membuka lemari pakaiannya yang penuh dengan gaun-gaun mahal dan tas-tas desainer, lalu memilih sesuatu yang sederhana.
sebuah kaos polos, celana jeans biasa, dan sepatu kets yang sudah lama tak ia pakai. Tanpa makeup tebal atau perhiasan mencolok, ia terlihat seperti wanita biasa, bukan istri seorang gubernur. Saat bercermin, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Tapi justru itulah yang ia inginkan. Setelah memastikan tak ada yang mencurigakan, ia keluar dari rumah dengan alasan ingin bertemu sahabat lama. Sopir dan ajudan yang biasanya mengawalnya kemana-mana, ia minta untuk tidak ikut. Akhirnya aku bebas. Gumamnya dalam hati sambil tersenyum kecil. Saat tiba di toko Rina, suasana masih sepi. Rina sudah bersiap membuka toko, mengatur barang-barang, di rak, dan menyiapkan kasir. Kamu yakin masih mau lanjut? Goda Rina saat melihat Nadine masuk. Nadine tertawa. Tentu saja, aku sudah siap kerja. Rina menyerahkan celemek biru polos padanya. Oke, kalau gitu pakai ini dulu. Hari ini kamu aku ajarin cara jadi penjaga toko yang baik. Nadine memakai celemek itu dan merasakan sensasi baru. Sesuatu yang belum pernah ia alami. Ia merasa seperti masuk ke dunia yang benar-benar berbeda. Pelanggan pertama hari itu adalah seorang ibu-ibu tua yang ingin membeli beras dan minyak goreng. Dik, tolong ambilin minyak yang 1 liter itu. Ya, kata ibu itu ramah. Nadine tersenyum dan bergegas mengambil minyak dari rak. Namun saat ia hendak menyerahkannya, tangannya sedikit gemetar dan botol minyak itu hampir jatuh. Hati-hati, Dik, ujar ibu itu dengan nada lembut. Nadine tersipu. Ini pertama kalinya ia melayani pelanggan secara langsung. Dan ia sadar bahwa pekerjaan ini tidak semudah yang ia bayangkan. Setelah beberapa pelanggan datang silih berganti, Nadine mulai terbiasa. Ia belajar cara mencatat barang, menghitung harga, dengan kalkulator, hingga memberikan kembalian. Rina memperhatikan dari kejauhan dan tersenyum. Gimana? Nggak gampang kan? Nadine menghela napas panjang. Jujur aja ini lebih melelahkan daripada menghadiri acara formal. Tapi, aku suka, rasanya lebih nyata. Siang menjelang, toko mulai ramai. Beberapa pelanggan datang dengan sikap ramah, tapi ada juga yang kasar dan kurang sabar. Seorang pria paruh baya masuk dengan tergesa-gesa. Ia tampak kesal. Cepetan, Mbak. Saya buru-buru. Mana kopi yang biasa saya beli? Bentaknya. Nadine sedikit terkejut, tapi ia mencoba tetap tenang. Baik, Pak, saya carikan dulu ya. Ia segera mencari kopi yang dimaksud. Tapi karena belum terbiasa dengan susunan rak, ia butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya. Lama banget sih. Pegawai baru, ya? Duh, nggak profesional banget. Gerutu pria itu sambil mendengus kesal. Nadine merasa sedikit sakit hati, tapi ia hanya bisa tersenyum kecil dan menyerahkan kopi itu dengan sopan. Rina yang melihat kejadian itu hanya menggelengkan kepala. Begitulah realita, Din. Orang kadang nggak peduli siapa kamu, mereka cuma mau dilayani cepat. Nadine mengangguk pelan. Ini pengalaman baru baginya. Sebagai istri gubernur, ia terbiasa dihormati dan diperlakukan dengan sopan. Tapi di sini, ia hanyalah seorang penjaga toko biasa yang bisa dikritik sesuka hati. Namun ia justru merasa tertantang. Di antara banyaknya pelanggan, ada seorang anak kecil yang datang bersama ibunya. Bocah itu yang berusia sekitar 5 tahun terlihat senang saat melihat tumpukan permen di dekat kasir. Ibu, boleh beli ini? Tanyanya polos. Sang ibu tersenyum, lalu memeriksa uang di dompetnya. Maaf nak, uang kita cuma cukup buat beli beras. Anak itu terlihat kecewa, tapi ia mengangguk mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nadine mengambil 1 permen dan memberikannya pada bocah itu. Ini dari saya, boleh ya? Katanya dengan lembut. Bocah itu tersenyum lebar dan berteriak, terima. Kasih kakak, hati Nadine menghangat. Ia baru saja merasakan kebahagiaan kecil yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saat toko akhirnya mulai sepi menjelang sore, Nadine duduk di kursi di belakang kasir, menghela napas panjang. Rina tertawa melihatnya. Capek? Nadine mengangguk. Banget, tapi aku nggak nyesel. Sekarang kamu tahu kan, hidup rakyat biasa itu seperti apa? Tanya Rina sambil menyeruput tehnya. Nadine tersenyum. Iya, dan jujur, aku lebih menghargai mereka sekarang. Ia merasa bahwa hari itu memberinya pelajaran berharga. Bahwa di balik pekerjaan sederhana ini,
Ada kerja keras yang sering tak terlihat, namun ia tidak menyadari bahwa hari-hari berikutnya akan jauh lebih sulit. Sebuah kejadian besar akan mengubah semuanya. Setelah beberapa hari bekerja di toko Rina, Nadine mulai merasa semakin nyaman. Ia telah menguasai cara menata barang di rak, memberikan kembalian dengan cepat, hingga menghadapi pelanggan yang beragam. Meski melelahkan, ada kepuasan tersendiri saat melihat pelanggan tersenyum puas setelah dilayani. Namun, tak semua hari berjalan mulus. Hari itu, langit mendung, dan suasana toko terasa lebih ramai dari biasanya. Nadine sedang sibuk mengatur stok di rak ketika lonceng pintu berbunyi, menandakan seorang pelanggan masuk. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap baru saja berhenti di depan toko. Dari dalam keluarlah seorang wanita berpenampilan anggun, mengenakan dress mahal, sepatu hak tinggi, dan tas branded yang harganya mungkin setara dengan gaji seorang pegawai selama beberapa bulan. Langkahnya penuh percaya diri saat ia memasuki toko. Semua mata sempat tertuju padanya. Rina, yang sedang berdiri di belakang kasir, langsung mengenali wanita itu. Ia berbisik pelan kepada Nadine. "Hati-hati, itu Mrs. Vera." Nadine mengernyit. "Siapa dia?" "Pelanggan lama, tapi terkenal, arogan, sukanya meremehkan orang. Kalau nggak butuh, aku juga malas melayaninya," bisik Rina. Nadine hanya mengangguk dan bersiap untuk menghadapi pelanggan ini. Mrs. Vera berjalan ke bagian rak bahan pokok dan mulai memilih beberapa barang. Setelah beberapa saat ia menuju kasir dengan ekspresi tidak sabar. "Kamu, cepat hitung belanjaanku," katanya tajam kepada Nadine, tanpa sedikit pun senyum atau sapaan. Nadine tersenyum sopan dan mulai menghitung harga barang-barangnya satu persatu. Namun saat ia hendak memasukkan barang terakhir ke dalam kantong plastik, Mrs. Vera mengerutkan dahi dan mengamati Nadine dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kamu pegawai baru ya?" tanyanya dengan nada dingin. "Iya, Bu," jawab Nadine sopan. Mrs. Vera mendengus sambil menatapnya sinis. "Kelihatan banget. Pelayanannya lambat. Kamu pikir ini pasar tradisional? Toko ini harusnya punya pegawai yang lebih cekatan." Beberapa pelanggan di dalam toko mulai melirik ke arah mereka, tertarik dengan nada suara Mrs. Vera yang semakin meninggi. Nadine tetap berusaha tenang. "Maaf, Bu, kalau saya terlalu lambat." "Saya masih belajar," jawabnya, tetap dengan senyum. Namun, jawaban itu justru membuat Mrs. Vera semakin angkuh. "Belajar? Astaga, aku nggak punya waktu untuk pegawai yang masih belajar," katanya dengan suara lebih keras. Ia lalu sengaja menjatuhkan sekantong beras yang baru saja ia beli ke lantai, membuat isinya sedikit tumpah. "Aduh, lihat ini. Kamu ceroboh sekali," katanya, meskipun jelas-jelas ia yang menjatuhkannya sendiri. Beberapa pelanggan mulai berbisik. Mereka melihat apa yang terjadi, tapi tak ada yang berani menegur Mrs. Vera, karena mereka tahu wanita itu berpengaruh dan kaya raya. Nadine menunduk, lalu mengambil sekantong beras itu dengan sabar. Namun Mrs. Vera belum selesai. Ia melipat tangan dan berkata dengan nada meremehkan, "Kamu ini memang cocoknya cuma jadi penjaga toko rendahan seperti ini. Jangan mimpi terlalu tinggi." Ucapannya membuat suasana toko mendadak hening. Semua pelanggan yang tadinya hanya menonton mulai merasa tak nyaman. Rina tampak kesal dan hampir ingin membalas ucapan Mrs. Vera, tapi Nadine lebih dulu angkat bicara. Dengan tenang, ia berdiri tegak dan menatap Mrs. Vera langsung. "Bu, saya hanya mencoba melakukan pekerjaan saya dengan baik. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf," katanya, tetap dengan nada sopan. Namun, Mrs. Vera hanya tertawa kecil. "Hah, dasar pegawai murahan. Pantas saja kerja di tempat seperti ini." Nadine merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Perasaan benar-benar direndahkan. Selama ini, sebagai istri gubernur, ia selalu dihormati, bahkan oleh orang-orang seperti Mrs. Vera. Tapi hari ini, karena ia terlihat seperti orang biasa, ia diperlakukan begitu rendah. Namun Nadine tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya tersenyum kecil, meskipun hatinya terluka. Saat itulah, lonceng pintu berbunyi lagi. Seorang pria tinggi dan berwibawa masuk ke dalam toko. Ia mengenakan kemeja rapi dengan lengan tergulung. Wajahnya tampak serius, namun ada ketenangan dalam sorot matanya.
Semua pelanggan yang mengenalinya langsung berbisik-bisik. Nadine terkejut. Itu Adrian, suaminya. Rina juga tampak terkejut. Astaga, gubernur datang ke toko kita. Gumamnya pelan. Mrs. Vera yang awalnya tidak menyadari siapa pria itu, langsung tersenyum anggun, mengira bahwa ia adalah pelanggan penting lainnya. Namun, senyumnya memudar saat melihat Adrian berjalan langsung ke arah Nadine. Ia berhenti tepat di depan istrinya, lalu berkata dengan suara tegas, "Ada masalah di sini?" Semua orang terdiam. Nadine tak tahu bagaimana harus menjelaskan situasinya, tapi sebelum ia bisa berbicara, Mrs. Vera lebih dulu menjawab. "Oh, Pak, ini hanya masalah kecil. Saya hanya merasa pegawai toko ini kurang cekatan dalam melayani pelanggan," katanya, dengan suara dibuat-buat sopan. Adrian menatapnya dalam-dalam lalu menoleh ke arah Nadine. Dengan gerakan yang membuat semua orang menahan napas, Adrian merangkul bahu Nadine dengan lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Mrs. Vera tampak bingung. "Pak, Anda kenal dengan pegawai ini?" Adrian menatapnya tajam. "Kenalkan, ini istri saya, Nadine, istri Gubernur Adrian." Sekali lagi, suasana mendadak hening. Para pelanggan yang awalnya hanya menonton mulai membelalakan mata. Mrs. Vera sendiri terlihat seperti melihat hantu. Wajahnya langsung pucat, tangannya gemetar. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Istri Anda?" Suaranya terdengar tercekat. Adrian mengangguk pelan. "Ya, istri saya." Ia menatap Mrs. Vera dalam-dalam sebelum melanjutkan dengan suara rendah namun penuh makna. "Dan saya rasa Anda baru saja menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya." Nadine hanya diam. Tapi dalam hatinya ia tahu bahwa kehidupan normal yang ia coba jalani sudah berakhir. Namun, apa yang terjadi setelah ini? Bagaimana reaksi netizen saat kejadian ini mulai menyebar? Dan apa yang akan dilakukan Mrs. Vera setelah mengetahui siapa yang baru saja ia hina? Mrs. Vera masih berdiri terpaku di tempatnya. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini tampak pucat. Tangannya yang masih memegang tas mahal sedikit gemetar. "Istri gubernur?" Suaranya hampir tak terdengar. Para pelanggan yang sebelumnya hanya menonton kini mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan menahan napas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang selama ini mereka anggap sebagai pegawai biasa, ternyata adalah istri orang nomor 1 di provinsi ini. Namun Nadine tetap diam. Ia tidak ingin membuat situasi semakin buruk. Adrian, yang sejak tadi berdiri tegak di samping istrinya, hanya menatap Mrs. Vera dengan ekspresi tenang tapi menusuk. "Apa tadi yang Anda katakan?" Tanyanya dengan nada rendah, tapi penuh tekanan. Mrs. Vera menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi lidahnya terasa keluh. Seorang pria yang tadinya ikut mengantri akhirnya ikut bicara. "Saya tadi mendengar, Pak. Ibu ini menghina Bu Nadine dan bilang beliau cuma pegawai rendahan," katanya dengan nada geli. Seorang wanita tua juga menimpali. Dia sengaja menjatuhkan barang, lalu menyalahkan Bu Nadine. Mrs. Vera langsung panik. Saya tidak bermaksud seperti itu, Pak Gubernur. Saya tidak tahu kalau..." Adrian mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. "Itu masalahnya. Anda tidak tahu." Ia menatap Mrs. Vera dengan tajam. "Anda tidak tahu siapa dia. Anda tidak tahu bagaimana dia memilih untuk turun langsung melihat kehidupan rakyat kecil, tapi tanpa mengenalnya, Anda dengan mudahnya merendahkannya." Semua orang di toko kini menatap Mrs. Vera dengan tatapan penuh arti. Wanita itu mulai berkeringat dingin. Sementara itu Rina, yang sejak tadi menahan emosi, akhirnya tersenyum puas. "Ada satu hal yang harus Anda pahami, Bu Vera," lanjut Adrian. "Orang yang Anda hina hari ini bisa jadi adalah orang yang suatu hari akan Anda butuhkan." Mrs. Vera tak bisa lagi berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri di tempatnya, wajahnya merah padam menahan malu. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru mengambil tasnya, lalu berjalan cepat keluar dari toko tanpa mengatakan apa-apa lagi. Begitu ia pergi, suasana toko masih sunyi untuk beberapa detik. Lalu tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan. Beberapa pelanggan tersenyum sambil mengangguk ke arah Nadine. "Keren banget Bu Nadine. Pantes saja dari tadi kelihatan elegan." "Banget. Saya salut, Bu. Baru kali ini ada pejabat yang benar-benar turun ke lapangan seperti ini."
Nadine tersenyum, meskipun dalam hatinya ia masih merasa sedikit tak nyaman. Ia tak pernah mengharapkan pengungkapan ini terjadi di depan umum. Ia hanya ingin merasakan bagaimana hidup sebagai orang biasa. Tapi sekarang, rahasianya sudah terbongkar, dan ia tahu, ini baru awal dari segala konsekuensi yang akan datang. Setelah insiden di toko itu, berita tentang Nadine langsung menyebar seperti api. Di rumah, Nadine duduk di ruang kerja Adrian sambil menatap layar ponselnya yang tak henti-hentinya bergetar. Adrian masuk dan melihat wajah istrinya yang tampak cemas. "Kenapa?" tanyanya lembut. Nadine menghela napas. "Aku nggak pernah menyangka semuanya bakal seheboh ini." Adrian tersenyum tipis dan duduk di sampingnya. "Kamu hanya melakukan apa yang menurutmu benar, Nadine. Itu yang paling penting. Tapi sekarang semua orang tahu siapa aku. Aku nggak bisa lagi turun ke toko seperti sebelumnya," ujar Nadine. Suaranya sedikit bergetar. Adrian menatapnya dalam-dalam. "Mungkin kamu memang nggak bisa lagi menyamar, tapi kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Kamu sudah membuka mata banyak orang. Sekarang, gunakan kesempatan ini untuk membuat perubahan nyata." Nadine terdiam sejenak lalu tersenyum kecil. "Mungkin kamu benar," katanya pelan. Pagi itu Nadine sedang duduk di ruang kerja Adrian di kantor gubernur. Ia datang untuk menemani suaminya yang tengah sibuk menangani urusan pemerintahan. Namun, tiba-tiba, pintu ruang kerja Adrian diketuk keras. Seorang ajudan masuk dengan wajah tegang. "Pak, ada tamu yang ingin bertemu. Sepertinya penting." Adrian mengangkat alis. "Siapa?" Ajudan itu menelan ludah sebelum menjawab. "Pak Herman Prasetyo dan istrinya." Ruangan langsung terasa lebih dingin. Nadine menegang, sementara Adrian tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. "Suruh mereka masuk," katanya akhirnya. Pintu kembali terbuka, dan masuklah Mrs. Vera dan suaminya. Mrs. Vera terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan kini tampak lelah dan gelisah. Tak ada lagi pakaian mewah atau perhiasan mencolok. Hanya blouse sederhana dengan make-up yang nyaris pudar. Sementara suaminya, Herman Prasetyo, seorang pria berusia 50-an dengan perut buncit dan rambut yang mulai menipis, tampak lebih buruk. Wajahnya penuh keringat, dan ekspresinya menunjukkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Mereka duduk di kursi di depan Adrian dan Nadine. Setelah beberapa saat hening, Herman akhirnya membuka suara. "Pak Gubernur, saya datang untuk meminta tolong," katanya, suaranya bergetar. Nadine mengangkat alis tetapi tetap diam. Adrian menyilangkan tangan di dadanya. "Tolong?" tanyanya dengan nada dingin. Herman mengangguk cepat. "Itu, saya yakin Bapak tahu. Sekarang nama saya sedang terseret kasus korupsi. Semua ini terjadi setelah insiden di toko itu. Istri saya, dia hanya khilaf, Pak. Dia tidak tahu kalau yang dihina adalah istri Bapak. Tolong, bantu kami." Nadine hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jadi mereka datang, bukan untuk meminta maaf tapi untuk meminta bantuan. Ia menatap Mrs. Vera, yang menundukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun. Adrian tetap diam beberapa saat sebelum akhirnya bersuara. "Pak Herman, Anda meminta saya untuk membantu Anda membersihkan nama baik Anda?" Herman mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya yakin Bapak bisa bicara dengan media atau bahkan KPK supaya kasus ini tidak diperpanjang." Adrian menyandarkan tubuhnya ke kursi. Matanya menatap pria itu dengan tajam. "Kalau Anda memang tidak bersalah, Anda tidak perlu takut," katanya dengan nada dingin. Herman terdiam, wajahnya semakin pucat. "Tapi kalau Anda memang bersalah," lanjut Adrian, "maka hukum yang akan berbicara. Saya tidak punya hak untuk mengintervensi." Herman tampak panik. "Pak Gubernur, saya mohon." Namun Adrian tetap pada pendiriannya. "Maaf Pak Herman, saya bukan tipe pemimpin yang bisa dipermainkan dengan kekuasaan atau uang." Sementara itu Nadine mengalihkan pandangannya ke arah Mrs. Vera. Wanita itu belum mengucapkan sepatah kata pun sejak tadi. "Bu Vera," panggil Nadine dengan lembut. Mrs. Vera mendongak perlahan. Matanya masih dipenuhi kegelisahan. "Apa Anda datang untuk meminta maaf?" tanya Nadine langsung, tanpa basa-basi. Mrs. Vera membuka mulutnya, tetapi tak ada kata yang keluar.
Ia menatap Herman seolah meminta izin, tetapi pria itu hanya menatap lurus ke depan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan suara lirih, Saya menyesal. Nadine menghela napas. Menyesal karena keadaan seperti ini? Atau menyesal karena benar-benar menyadari kesalahan Anda? Mrs. Vera terdiam. Nadine menatapnya dalam-dalam. Saya tidak pernah mengharapkan pengakuan atau penghormatan dari siapapun. Saya hanya ingin orang-orang diperlakukan dengan baik, tidak peduli mereka siapa. Jika saya bukan istri gubernur, saya yakin Anda tidak akan ada di sini hari ini. Mrs. Vera menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku benar-benar minta maaf, katanya akhirnya, kali ini dengan suara tulus. Nadine tersenyum tipis. Ia tahu. Terkadang balasan terbaik bukanlah dengan membalas kebencian, tetapi dengan memberi pelajaran yang membuat seseorang berubah. Namun, hukum tetap harus berjalan. Dan seperti yang diduga, 2 hari kemudian, Herman Prasetyo resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Setelah insiden ini, Nadine semakin dikenal sebagai sosok yang tidak hanya rendah hati, tetapi juga berprinsip kuat. Ia menerima banyak tawaran untuk berbicara di berbagai acara, termasuk forum sosial dan diskusi mengenai kesetaraan sosial. Namun lebih dari itu, ia merasa ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Suatu malam saat sedang duduk di taman belakang rumah bersama Adrian, ia akhirnya berkata, Aku ingin melakukan sesuatu untuk mereka yang sering diperlakukan tidak adil, bukan hanya sebagai istri gubernur tapi sebagai Nadine. Adrian tersenyum dan menggenggam tangannya. Aku selalu mendukung apapun yang kamu pilih. Nadine menatap langit malam. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang,